Halo guys, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Goodbye Eri. Selamat tinggal Eri. Ini tuh apa ya? Salah satu one shotnya Tatsuki Fujimoto. Maksud kita tuh belum lama ya kita dapat look back tuh. Iya, 2 bulan lalu. Kayak kurang deh. Kurang dari 2 Kurang bulan dari lalu ya. 2 bulan yang lalu. Itu udah terbit Goodbye. Komiknya. Aku expect Goodbye Eri itu terbit di Desember sebenarnya karena agak lama ya. Nah, tapi ternyata terbitnya sangat cepat, jadi it's okay lah. Nah, komik ini nggak di label Akasha, tapi di label MNC sebagaimana Look Back. Look Back mana Look Back? Nah, Look Back itu juga kan di label MNC kan, nggak pakai label Akasha. Ukurannya sama kayak Look Back, tapi dia lebih tebel ya? Dikit. Lebih tebel, makanya harganya agak lebih mahal. Look Back itu ada di 45.000. Ini 50. Goodbye Eri 50.000. 50.000. Tidak ada halaman warna, semuanya halaman biasa aja. Sebagaimana Look Back. Jadi memang ya ini agak mahal karena halamannya lebih tebal ya teman-teman. Nah terus nggak apa. Secara produk juga dia oke, mumpuni, terjemahan oke. Sebagai penikmat film kamu ngerasa terjemahannya apa? Karena ini kan tentang film ya. Ya terjemahannya cukup natural sih. Kan terjemahan yang oke itu kan ketika dibaca orang tidak akan memuji, tidak akan memuji, nggak akan komentar bagus apa, ngeflow aja. Itu adalah salah satu parameter terjemahan yang bagus. Beliau ini kan CEO Enggak gitu guys. Apa les-lesan bahasa Inggris ya? Makanya obrolan soal terjemahan itu sangat. Loh, dari sih malah pakai terjemahan. Gimana sih? Anda malah ngasihnya ke saya. Loh, kan aku mempromosikan. Ini jelas-jelas penerjemah film di bioskop loh. Goodbye Eri ini terus ini ya. Jadi teman-teman kali ini tuh ada gambar-gambar yang terlihat ngeblur. Terlihat ngeblur seperti ini. Ini tuh nggak ngerti ya efeknya kayak gimana ya. Nah ini bukan salah cetak ya. Iya. Ini bukan salah cetak, tapi karena premisnya itu adalah dia itu film indie. Makanya dia pakai kamera pakai kamera HP. Jadi ngeblurnya itu adalah efek dari ini. Dan juga menjelaskan kenapa di semua komik ini sebagian besar konsisten panelnya kita istilahnya resolusinya panelnya selalu mengikuti resolusi seperti ini. Ya, resolusi HP ini. Resolusi ini. Panjang. Ini panjang ini. Cerdas banget ya. Nah ini tuh makanya dibilang apakah ini Yonkoma? Mungkin. Iya dan enggak. Iya. Bentar. Nah, oke, lanjut. Sebenarnya kalau ngomongin cerita, apa ceritanya? Enggak ada ceritanya. Ini tuh komik berbanding terbalik sama Look Back ya. Look Back itu kan kita masuk ke dalam cerita ya. Iya. Dia menceritakan mangaka. Kalau Goodbye Eri itu experience. Ini sebentar itu. Benar gak? Oke, gini ngalir aja. Iya, ini adalah experience. Duh, aku bilang kayak ya udah bilang aja lah. Experience menonton film. Iya, menonton film. Terutama film festival. Jadi ya film festival, tapi mungkin film festival bagi orang-orang yang yang suka film festival bukan yang artsy yang agak agak membingungkan gitulah guys. Nah, kenapa kemudian aku ngajak Jojo bukan Mas Bagas untuk membahas ini adalah karena Jojo tuh memang penonton film-film festival. Iya. Jadi menurutku pengalaman bacanya itu akan lebih relatable. Lebih relatable pada komik ini ketimbang Mas Bagas. Mas Bagas kan shonen ya? Iya. Mas Bagas shonen, makanya ini kayaknya sama Jojo deh gitu. Kalau Look Back, aku ke Mas Bagas karena Mas Bagas kan komikus juga, pekarya, kan? betul. Ada itunya. Nah ini memang untuk penikmat, bukan untuk membuat film ya menurutku. Iya, penikmat film. Untuk penikmat film indie. Secara umum tapi lebih tepatnya ceritanya indie. tuh adalah bagaimana tokoh utamanya diminta untuk membuat film tentang kematian ibunya ya. Iya, jadi ibunya sakit. Iya, ibunya tuh sakit yang degeneratif gitu, dan dia diberikan hadiah untuk diberikan hadiah HP yang ada kameranya untuk merekam
momen-momen ibunya saat masih ada. Nah kemudian Gitu. ketika filmnya selesai, dia mendapatkan tanggapan yang kurang mengenakan Iya, dari yang- teman-temannya, kan diputar di festival Iya, sekolah jadi tuh. dia betul-betul bikin film yang ngarsi sekali lah sampai teman-teman itu bingung dan bilang apaan sih kayak gitu. Dan itu kan filmnya itu temanya film yang dia buat di awalnya itu kan temanya butuh untuk menghormati ibunya, tapi kok ini endingnya kok sama sekali tidak menghormati ibunya. Nah, kayak kemudian gitu. dia ketemu Eri. Disitulah dia akhirnya mau bunuh diri Ya, dan bertemu dengan Eri. Nah kemudian sama Eri diminta untuk bikin film, makanya judulnya Goodbye Eri. Goodbye Jadi Eri. judulnya kan kalian udah ngerti seperti apa. Nah makanya dibilang ngomongin ceritanya itu sebenarnya nggak begitu penting. Karena yang lebih penting itu adalah experience ketika membaca ini seperti apa. Karena yang nanti teman-teman saksikan ketika membaca ini adalah experience tokoh utama yang bernama Yuta dengan Eri ini menciptakan film untuk comeback. Nah, untuk comebacknya Yuta setelah di ejek-ejek di sama teman sekolahnya waktu screening. Tapi walaupun ini ceritanya proses pembuatan film, menariknya adalah sepanjang ini berlangsung, angle-nya adalah angle Film. kita sedang menonton mereka seolah-olah dalam film. Nah, gitu. Angle-nya selalu seperti itu. Jadi angle-nya itu selalu kayak gini loh, persis Panjang, kayak gini. Angle-nya itu selalu kayak gini. Pun ketika mereka berdua duduk bareng, angle-nya itu adalah mereka lagi nonton film nih berdua. Ya udah, angle-nya adalah mereka nonton film dari depan sini. Tidak ada angle yang Iya, dan ada juga angle-angle kayak HP ditaro. HP ditaro. ada kayak angle gitu. candid. Candid. Ada angle candid, ada angle HP jatuh. Terus ada angle kosong, tidak ada apa-apa. Oh, guys, angle-angle gini aku jadi ingat, Riz. Mr. Bean Holiday. Udah lupa. Yang candy game-nya ada gini-gini terus goyang-goyang. Ya. Sama juga Paranormal Activity kali ya. Ya, cuma kayak gitu, teman-teman. Makanya anjay ini tuh apa ya? Untuk aku pribadi sebagai sebuah karya, sebagai sebuah komik, aku lebih enjoy ini dibanding Look Back. Tapi kayaknya ini kalau difilmkan jadi nggak oke deh. Menurutku loh. Atau enggak? Masih oke sih. Masih oke. bisa? Karena kalau menurutku ini ketika nanti dijadikan film ini masih oke banget karena karena karya Asianya itu udah cukup filmis. Udah filmis sekali kayak gitu Dan meta pula. Dan meta nanti kita bahas. Dan meta juga. Jadi kalau misalnya diadaptasi di film ya kita akan menonton film dalam film. Kayak gini deh. Shot ini. Ini tuh kan kamera lagi gini nih. Nah, tapi ketika shot ini dia tuh gini. Vertikal. Bukan horizontal. Jadi memang aduh ini penuh shoot. Bagus banget. Aku senang banget. Nah, kita kan sudah bahas ini, Riz. Apakah kita akan membahas bagaimana ceritanya ini berakhir? Nggak usah. Nanti dulu. Nah, kita bahas metanya dulu ya. Metanya gimana, Ju? Menurutmu? Aku sedang berpikir. Karena ketika Jojo selesai baca, dia langsung bilang meta gitu kemarin. Jadi kemarin pas aku membaca sampingku ada Daris, aku tuh membaca ini penuh dengan penghayatan. Karena kan isinya perjalanannya Yuta dengan Eri kan. Ya ini kayak kayak ngomongin gimana si Yuta bertumbuh sebagai individu dan sebagai orang yang suka buat film. 99,99% ceritanya itu. Begitu masuk ke panel terakhir, aku langsung anjir. Dan itu langsung buyar semuanya, teman-teman. Dan itulah pengalaman menonton film festival biasanya. Astagfirullahaladzim. Dan sih layer film ini kan cukup karena dia meta. Tentu pasti dia berlayer. Layer ini mungkin kalau teman-teman yang film meta kayak gini yang terakhir kita tonton mungkin jatuh cinta seperti di film-film. Bener, experience paling dekat itu adalah jadi kepikiran ide konten buat medsos nih. jatuh cinta seperti di film-film. Pas nonton tuh gitu. Cuma aku mau bilang, aku tuh dari tadi tuh mau nambahin tapi spoiler. Jangan. Emang agak berat. Nah, selain itu, selain meta itu, meta itunya juga ditunjukkan dalam pesan-pesannya. Jadi ada pesan-pesan terselubung kayak bagaimana orang di depan kamera dan di luar kamera itu berbeda. Untuk mengaburkan batas realitanya itu kita ada sisi-sisi itunya. Oh iya. Ini jadi kita tuh sampai akhir kita ini yang benar yang mana ya?
Dan dalam perjalanan mengimprove kualitas film yang diproduksi si Yuta ini, Eri itu kan juga memberikan masukan-masukan kan, kayak oh ini skripnya kudu kayak gini, oh pengembangan karakternya tuh harus di tengah-tengah tuh harus seperti ini, menuju akhir seperti ini, biar ceritanya tuh seperti ini. Memang ketika dibaca itu tuh cuma kayak deskriptif aja, orang kasih nasihat. Tapi begitu dibaca di akhir kayak Oke. itu maksudnya. Tapi buset lah, gila lah. Ya, ini lebih baik kalian baca. Kalian nikmati. Nanti komen. Nanti kita bahas di kolom habis komentar. baca apakah kita akan miso-miso sesuai yang sama? Sama. Kita nggak ngerti itu, tapi yang jelas satisfying aja bacanya. Satisfying betul-betul itu teman. Ini mungkin ya kalau kalian membaca di awal kayak kok kesannya lempeng-lempeng aja. Bersabarlah teman-teman. Semua akan pay off pada di waktunya. Halaman apalagi terakhir. Teman-teman yang emang sukanya nonton film indie, film-film short movie Film gitu. short movie Udahlah ini atau film-film yang ini buat artsy kalian, gitu ya, ini buat kalian. Kalau menyenangkan sekali. Look Back itu adalah surat cintanya Tatsuki Fujimoto Sensei untuk komikus. Goodbye Eri itu adalah surat cintanya dia untuk penonton film. Penonton film. Karena dia sendiri penonton film sepertinya. Nah kalau jatuh cinta seperti film-film itu kan surat cinta terhadap filmmaking. Nah kalau ini adalah surat cinta terhadap penonton film. Tapi mungkin nanti teman-teman punya layer yang berbeda, silahkan komen, kita akan ngobrol diskusi di komentar seperti biasa. Yang jelas totally recommended. Yang jelas layer-layer ini subtil, dan walaupun kita dari tadi udah ngomongin meta layer ini, kalian tidak akan, aku jamin kalian nggak akan notice gimana subtilnya layer, atau kalian notice layernya itu ada di mana aja sampai kalian selesai. Sampai kalian selesai baca. Sampai kalian selesai baca. Oke, itu aja soal itu aja, teman-teman. Jatuh cinta seperti bukan. Selamat tinggal Eri. Goodbye Eri. Selamat tinggal itu bahasa Jawa apa tuh? Sugeng Wilujeng. Kemarin dia nyebut loh. Sugeng Wilujeng. Pokoknya itulah Eri. Oke, nanti link pembelian akan ada di deskripsi seperti biasa. Kalian kalau beli dari sana kalian akan sangat membantu kami. Iya, bagi yang udah baca nanti silakan langsung kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.